Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Perhatian. I'lam annahu yushtaratu aidan fil mankuhati kaunuha muslimatan. Ketahui olehmu bahwasanya disyaratkan juga pada perempuan yang dinikahi itu keadaannya muslimah, seorang yang muslim. Allah Ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian itu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik, yang mensekutukan Allah, hingga mereka itu beriman, yakni kecuali mereka mau beriman. Au kitabiyatan khalisatan, atau wanita itu wanita kitabi. Kitabi ini penganut Taurat atau Injil. Wanita Yahudi berarti wanita Nasrani. Kalau di mazhab kita adalah wanita Yahudi ini penganut Taurat yang murni, yang kadada perubahan di dalam Tauratnya. Begitupun Nasrani, penganut Nasrani yang murni. Artinya keyakinan perempuan Nasrani tadi tetap meyakini Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, pembinian yang macam itu halal di mazhab kita untuk dinikahi. Di mazhab lain boleh, asal babiniannya yang yang Nasrani amun lelakian. Nah, yang Nasrani kada boleh, berataan mazhab kada boleh. Kenapa? Jadi babiniannya aja yang babiniannya ini yang Nasrani yang boleh dikawini, mun sebaliknya kada boleh. Mun seandainya wanitanya muslim, lakiannya Nasrani kada boleh, karena lelaki yang muslim menikahi wanita yang Nasrani, lelaki itu punya kuasa. Seandainya sudah akad nikah, yang bisi kuasa hendak menarik babinian itu ke Islam. Sedangkan wanita muslim bila dikawini laki-laki yang Nasrani, nah maka yang punya kuasa Nasrani. Khawatirnya karena yang sudah muslim malah jadi kafir. Nah, tapi di mazhab kita tadi Nasrani yang betul-betul Nasrani seperti dahulu. Ya, Yahudi Nasrani ya, khalisatan, yang murni tadi. Zimmiyatan kanat au harbiyatan. Kafir yang zimmi ataupun kafir yang harbi. Fayahillu ma'al karahati, maka halal menikahi disertai makruh. Sertai makruh. Maka halal tadi apa? Oh itu. Di bawah anunya lah wadahku. Fayahillu ma'al karahati, maka halal disertai makruh. Ini failnya. Nikahul Israiliyati, menikahi wanita Israel. Israel ini yang punya nisbah, yang punya hubungan kepada Nabi Yakub alaihis salam. Jadi turunannya Nabi Yakub nih. Bani Israel itu turunannya Nabi Yakub. Bisyarti, syaratnya
alla yu'lama dukhulu awwali abaihi fi dzalika dini ba'da bi'tsati Isa alaihi salam. Bujur jual syaratnya tidak diyakini masuk awal-awal orang tuanya ke dalam itu agama sesudah diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya tuh jar syaratnya yang apa nih babinian yang Nasrani tadi yang boleh dikawini itu memang matan bahari sudah memang pengikutnya Nabi Musa. Mulai kuitan yang dahulu sudah pengikutnya Nabi Musa. Mulai dahulu sampai umpama Nabi Muhammad artinya turun temurun. Nah itu aja yang boleh dikawini. Munnya hanya raja memeluknya, nah ini kada boleh. Hanya raja Nasraninya, hanya raja Yahudinya, nah ini kada boleh. Karena apa? Karena Nabi yang diutus saat ini itu yang mestinya yang wajib diikuti. Umpama Nasrani nih, kan Nasrani ini penganut Injilnya Nabi Isa lah. Tapi Nabi Muhammad sudah diutus, kewajiban umat saat itu adalah mengikuti Nabi Muhammad, memeluk agama Islam. Tapi tahu-taunya orang tuanya malah mengikuti Injilnya Nabi Isa. Nah itu kada boleh. Ya kanya matan bahari sudah pedatuannya sudah menjadi pengikut Injil sampai ke inya, nah itu boleh dikawini. Wa in ulima dukhuluhu fihi ba'da tahrifi, sekalipun diketahui masuknya dia ke dalam agama itu ba'da tahrifi, sesudah at-tahrif, adanya perubahan. Kayak misalkan umpama seandainya kedada Nabi Muhammad nih lah, orang hendak mengawini pebinian Yahudi itu asal kuitannya memang menjadi pengikutnya Nabi Musa, sah-sah aja dikawini. Tapi bila mana sudah diutus Nabi Isa, maka kada boleh lagi menjadi pengikutnya Nabi Musa, karena kewajiban umat saat itu zaman itu adalah mengikuti Nabi Isa. Jadi pengikutnya Nabi Isa bolehkah mengawini pengikutnya Nabi Musa? Boleh, asalkan matan bahari kuitannya memang sudah menjadi pengikut Nabi Musa. Tapi bila Nabi Isa sudah diutus lalu hanya raja menjadi pengikut Nabi Musa kuitannya, nah maka kada boleh. Dan seterusnya ke bawahnya kada boleh. Karena agama kan syariatnya sudah dinasah tadi. Wa nikahu ghairiha bi syarti ayyu alama dukhulu awwali abaihi fihi qablaha walau ba'da tahrifi wa in tajannabul muharraba. Adapun menikahi selainnya, yaitu dengan syarat diketahui masuknya awal-awal orang tuanya fihi ke dalam agama itu qablaha, sebelum diutusnya.
jujur juga kayak tadi kena Nabi Muhammad wa in tajannabul muharrafa, asalkan mereka menjauhi al muharrafa, kitab yang sudah dirobah. Titik. Jadi muslim tadi syaratnya lah. Walau aslama kitabiyun wa tahtahu kitabiyatun dama nikahuhu. Seandainya masuk Islam kafir kitabi nih, Nasrani nih, masuk Islam, wa tahtahu di bawah dia, maksudnya di bawah kuasa dia, kitabiyatun istri yang juga kafir kitabi. Artinya sama-sama Nasrani nih. Seikung be Islam, seikung kada be Islam. Dama nikahuhu, maka langgenglah pernikahannya. Wa in kana qabla dukhuli, sekalipun adalah itu sebelum dukhul, sebelum berhubungan. Titik. Awathaniyatun, atau berislam wathani, penyembah berhala. Kayak anu bahari, kafir Quraisy bahari kan penyembah berhala nih. Be Islam yang lakiannya watahtahu wathaniyatun, di bawah kuasa dia istri penyembah berhala. Nah, yang lakiannya be Islam, yang babiniannya betinggal. Patakhallafat qabla dukhuli, lalu dia bertinggal sebelum terjadi hubungan. Artinya baru akad nikah aja ya kah? Sudah akad nikah, seikung be Islam, seikung betinggal, tanajjazatil furqatu, maka luluslah perpisahan. Artinya keduanya dipisahkan. Atau nih ba'dahu. Ba'dahu ini. Nah, sesudah dukhul, sesudah berhubungan, artinya sudah sekian lama menjalani rumah tangga yang penyembah berhala tadi, seikung be Islam, seikung betinggal, wa aslamat fil iddati, lalu masuk Islam di dalam masa idah. Di dalam masa idah 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci. Nah, bila mana si bebinian tadi menyusul Islam walaupun di dalam idah, dama nikahuhu, maka langgenglah pernikahannya. Artinya kada usah dipisah. Ini tadi permasalahan sesudah terjadinya hubungan ya kah? Kalau belum terjadi hubungan, situ sini langsung pagat. Wa illa, jika tidak, illa itu maknanya jika tidak. Artinya jika kada be Islam di dalam idah, nah, kada mau be Islam selagi menjalani masa idah, fal furqatu min islamihi, maka perpisahanlah sejak keislaman itu laki-laki. Islamihi domirnya kembali kepada laki-laki. Fal furqatu min islamihi, maka perpisahanlah sejak keislaman laki-lakinya. Titik. Terbalik pula masalahnya. Walau aslamat, jikalau berislam perempuannya, ulang nih, yang berislam, biniannya berislam. Wasarru alal kufri, dan meneruskan laki-lakinya atas kekafiran. Artinya yang lakiannya kada menyusul Islam. Apa masalahnya nih? Oh, diperinci masalahnya nih. Fa in dakhala biha wa aslama fil iddati daman nikah. Jika
pernah mendukhul suaminya biha dengan istrinya itu, wa aslama fil iddati, lalu berislam selagi dalam idahnya, daman nikah, maka langganglah pernikahan. Wa illa, jika tidak, yakni jika kadaba Islam inya dalam idah atau be Islam juga tapi sesudah habis masa idah, fal furqatu min islamiha, maka perpisahanlah sejak keislaman itu perempuan. Wahaitu adamna, titik tadi itu lain kan situ. Wahaitu adamna la yadurru muqaranatu mufsidin huwa zailun indal islami. Atukiru ala nikahin fi iddatin hiya munqadiyatun indal islami. Bila mana adamna, kita langgengkan pernikahan, la yadurru muqaranatu mufsidin huwa zailun indal islam, maka tidak mengapa menyertai mufsid, perusak, yang dia zailun, hilang, indal Islam, ketika berislam. Patukirru ala nikahin fi iddatin hiya munqadiyatun indal Islam. Lalu dia mengakui atas pernikahan di dalam iddah, hiya munqadiyatun indal Islam, yang dia habis ketika berislam. Wa ala ghasbin wa ala ghasbi harbiyin li harbiyatin in i'taqaduhu nikahan, dan mengakui atas merampasnya kafir harbi bagi wanita harbi. Kita menculik. Hopatu korru tadi anulah diakui lah. Aku tadi mananya mengakui lah. Diakui. Ya, diakui mananya. Dan juga diakui atas merampasnya, menculiknya laki-laki harbi bagi perempuan harbi. In i'taqaduhu nikahan, jika mereka meyakini sebagai pernikahan. Wakal ghasbi, sama dengan gosop, sama dengan merampas atau menculik. Al mutawa'atu, senang sama senang. Ujar kita kumpul kebo,
kumpul kebo. Artinya tanpa ada akad ya kah? Baik. Maksudnya apa? Kan di dalam Islam itu ada syarat sah kawin. Syarat sah kawin. Tapi untuk memotivasi, mendorong supaya kada menjadi penghalang orang kafir itu berislam, maka agak dilonggarkan kepada orang-orang kafir. Umpama di dalam keyakinan kafir itu boleh kawin selagi menjalani masa idah. Di agama mereka umpamalah, kita kan tahu keyakinan mereka cuma apa? Umpama di agama Kristen umpama boleh kawin selagi menjalani masa idah. Kita kan kada boleh halah, amun kada habis dulu hanya kawin binian. Lalu inya sesama agama inya juga nih bakal kawinan di masa idah. Bagi kita itu kada sah. Bagi inya sah. Nah, itu. Lalu satu saat kedua pasangan suami istri tadi berislam. Apakah pernikahan yang mereka lakukan yang selagi menikah di dalam masa idah tadi kita batalkan? Kada usah kita batalkan. Kita akui aja. Untuk apa? Motivasi agar berislam. Supaya orang tuh terdorong, ini nyaman aja sekalinya lah. Ini khusus untuk orang kafir. Dicontohkan lagi di dalam kitab tadi seperti Gosbil Harbiyata. Umpama dalam satu keyakinan orang kafir diakui pernikahan, laki-laki menculik pasangannya sendiri. Diculiknya daripada apanya? Orang tuanya, dibawanya kabur. Ya kan? Tanpa restu nih, kawin tanpa restu. Bila mana di keyakinan inya meyakini perbuatan itu sah di dalam keyakinan inya, di agama inya terdahulu, lalu berislam, maka pernikahan keduanya kada perlu kita pisahkan. Biar aja apa adanya, dilanggengkan, diteruskan. Bagi seandainya di dalam keyakinan mereka menghalalkan mutawaah, jaraku tadi kumpul kebo, suka sama suka, banyak berumah tangga. Umpama bila di keyakinan inya berumah tangga tanpa akad nikah itu diakui sebagai nikah, lalu di Islam keduanya, maka pun dilanggengkan. Ya kan? Makanya Nabi kada pernah menyuruh sahabat bahari mengulangi pernikahan. Pas di Islam aja sudah. Kalau misalkan antara suami istri, ikam kada boleh lagi, ikam berpisahan. Bila berislam, biarkan Nabi aja. Akadnya pakai akad dahulu, akad jahiliyah juga. Oke, itu yang dimaksud tadi. Dimaksud kata-kata apa tadi di situ? Bila mana kita langgengkan, maka tidak mengapa menyertai perusak, yang perusak itu zailun indal Islam, sudah tidak ada lagi. Yang perusak itu sebenarnya tidak ada di ketika berislam. Qala Syekhuna mengatakan akan dia oleh guru kami, wa nikahul kufari sahihun 'ala sahihi. Nah ya kan, nikahnya orang kafir itu sahihun, dihukumi sah 'ala sahihi, atas pendapat yang sahihnya. Kenapa ya dalilnya ya? Dalilnya agama mengakui pernikahan orang kafir itu sah. Sekalinya di surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab, ada kalau tulisannya wa mura'atuhu hammalatal hatab. Allah Ta'ala mencantumkan dalam Al-Qur'annya
imra'atuhu. Allah Ta'ala masih menyebutnya perempuannya Abu Lahab. Padahal kawinnya sewaktu jahiliyah. Seandainya bi Islam Abu Lahab lawan bininya, maka pernikahannya kada usah dipisah. Karena agama tadi menyebut perempuan Abu Lahab itu sebagai istri. Wa qalat imra'atu fir'aun. Ada juga di dalam ayat Al-Qur'an. Wa qalat imra'atu fir'aun. Allah menyebutnya perempuannya Fir'aun. Nah, berarti karena pernikahan orang kafir itu hukumnya sah bagi keyakinan mereka. Bila mana pindah agama kada usah dipisahkan. Allahu a'lam.